Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Langsung mawon nggih. Kita membuka mulai dari bab yang nomor 2 ya. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini sudah mulai membuka kitab awal nggih, halaman 2. Saya akan menjelaskan secara singkat nggih tentang tujuan Kiai Masruhan Ihsan ini mengarang kitab risalah ya. Tadi Kiai Masruhan Ihsan ini mengarang kitab risalah, tujuan yang pertama adalah memberi pengertian kepada ahlinya atau keluarganya Kiai Masruhan itu sendiri ya. Memberi pengertian terhadap hukum-hukum bagi seorang wanita, baik itu masih muda ataupun sudah tua. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang nomor 2, memberi pertolongan kepada masyarakat ya, bahwasanya masyarakat yang belum mengerti tentang masalah ilmu kewanitaan, tentang masalah ilmu haid, nifas ataupun istihadah. Yang nomor 3, memberikan pengertian kepada seorang wanita yang sudah menikah, bahwasanya kewajiban kita mencari ilmu risalatul mahid itu diibaratkan seperti halnya kita belajar ilmu Al-Fatihah, sehingga apabila seorang wanita ya tidak punya pengertian tentang masalah ilmu risalatul mahid, itu boleh keluar dari rumah tanpa seizin suaminya apabila memang suami tersebut tidak bisa memberikan pengertian tentang hukum haid. Tapi apabila seorang suami bisa memberikan pengertian, maka wajib untuk memberikan ilmunya kepada seorang wanita. Yang nomor 4, tujuan yang nomor 4 yaitu memberikan warisan yang tidak ada habisnya, yaitu berupa ilmu haid. Okay? Berupa ilmu haid. Terus yang nomor 5 yaitu sambung silaturahmi antara para pengarang dan orang-orang yang membacanya ya. Tadi kersane sambung Al-Fatihahnya nggih. Kados niki wau sebelum napa nggih? Sebelum saya mulai pelajaran, kita kan membaca Al-Fatihah dulu. Ini ditujukan kepada para pengarang yaitu Kiai Masruhan Ihsan. Jadi tujuannya agar kita sambung silaturahmi, juga menyambung Al-Fatihah. Terus saya teruskan, kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum diturunkannya kitab risalah ini ya, jadi seorang perempuan itu apabila sudah haid ini oleh suaminya diusir keluar rumah. Lah mereka kembali, seorang perempuan ini kembali apabila sudah suci. Kemudian Kiai Masruhan ini merasa kasihan. Akhirnya Kiai Masruhan ini mengumpulkan para wanita yang ada di kotanya tersebut. Nah, bagaimana sih haid itu seperti apa? Akhirnya di antara para wanita 20 ini oleh Kiai Masruhan Ihsan ini dipertanyai satu persatu. Gimana masalah haid kamu, si A, si B, dan seterusnya. Akhirnya dari 20 orang ini dikumpulkan oleh Kiai Masruhan Ihsan. Akhirnya jadilah kitab Risalatul Mahid ini. Mohon maaf, ini secara singkat saja nggih. Ini hanya sebagai pembukaan saja. Kemudian saya teruskan, kemarin kita sudah membahas tentang masalah bab haid,
nifas, wilada, dan istihadha. Kemarin bab haid sampun nggih. Nah, mangke menawi ada pertanyaan boleh langsung di grup ataupun voice note ataupun japri. Sekarang yang nomor 2 saya teruskan. Ini ada 2 darah nggih, yaitu darah wilada dan darah nifas. Darah wilada itu darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Itu darah wilada, ya. Jadi darah yang melekat di tubuh bayi itu dinamakan darah wilada. Setelah bayi keluar barulah kita mengeluarkan darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar dari kemaluan seorang perempuan, ya, setelah melahirkan. Adapun paling sedikitnya darah nifas yaitu 1 tetes, umumnya 40 hari 40 malam. Apabila dan paling banyak itu 60 hari 60 malam. Apabila lebih dari 60 hari 60 malam maka bisa dinamakan darah istihadha. Lah, sini saya jelaskan secara terperinci nggih. Lah, apabila lebih dari 60 hari tidak ada hentinya itu bisa dinamakan darah istihadha. Tapi apabila ada suci sedikit, misalkan berhenti selama 1 jam saja, maka darah selanjutnya ini bukan dinamakan darah istihadha, tapi dinamakan darah haid. Kemudian saya jelaskan, misalkan ada seorang wanita di dalam setelah melahirkan ini mengeluarkan darah nifas selama 15 hari. Nah, kemudian setelah 15 hari ini dia sucinya selama 15 hari juga. Nah, maka darah setelah suci 15 hari ini bukan dinamakan bukan dinamakan darah nifas, tapi di sini dinamakan darah haid. Kenapa? Karena di situ ada pemisah 15 hari. Apabila pemisahnya hanya 5 hari ataupun 10 hari, maka darah selanjutnya tetap dinamakan darah nifas. Jadi misalkan gini, dalam 40 hari, ya, nifas 40 hari, ternyata di dalam masa 40 hari ini ada pemisah 15 hari, maka setelah suci 15 hari ini, maka darah selanjutnya dinamakan darah haid, bukan darah nifas. Tapi di dalam masa 40 hari ini ada pemisah 5 hari ataupun 10 hari, maka darah selanjutnya dinamakan darah nifas, tetap dinamakan darah nifas. Kemudian yang nomor 3 yaitu darah istihadha. Darah istihadha ini bisa dikatakan sebagai darah penyakit, nggih, darah penyakit. Kenapa? Nah, karena selain darah haid, darah wilada, darah nifas ini dinamakan darah istihadha. Jadi darah istihadha ini bisa dikatakan darah penyakit. Mungkin apabila kita sakit atau kelebihan darah, nggih, nah, itu dinamakan darah istihadha. Jadi kesimpulannya di sini darah istihadha ini selain darah haid, darah nifas ataupun darah wilada. Jadi darah yang dikeluarkan oleh seorang perempuan ini ada 3. Yang pertama haid, yang kedua wilada dan nifas, dan yang ketiga adalah darah istihadha. Sampun. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ini masih pembukaan. Untuk minggu depan kita sudah mulai memasuki pelajaran, nih. Memasuki pelajaran awal yaitu halaman 8, nih. Nah, halaman 8 ini tentang masalah asal usulnya seorang wanita mengeluarkan darah haid awal mulanya, nih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya ataupun kurang dimengerti, nggih, mangke bisa dijapri. Untuk contohnya mohon maaf sekali lagi karena belum bisa detail, nggih. Nah, lain kali insya Allah
contoh-contohnya, hitungannya, darah, mangke saya tulis di kertas, mangke saya jelaskan nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.